Shalom. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Obed Batlayar. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam renungan firman Tuhan tanggal 26 April 2020, saya akan menyampaikan pesan Tuhan, tapi sebelumnya mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, aku berdoa, izinkan kami sebagai anak-anak-Mu selalu terkonek dengan Tuhan. Itu sebabnya berbicara kepada kami, izinkan kami menerima rema dari Tuhan. Kami mendapatkan pesan Tuhan yang menolong kami untuk dapat memahami bahwa Tuhan, Engkau memiliki janji yang begitu banyak atas kehidupan kami. Selama kami berpegang kepada janji Tuhan, hidup kami aman. Kami akan mengalami perkara-perkara supranatural di dalam hidup kami. Berbicara kepada kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam renungan firman Tuhan tanggal 26 April ini, saya mengajak kita sekalian untuk melihat dalam kitab Injil Lukas pasal 22 ayat 61. Mari kita baca bersama-sama Injil Lukas pasal 22 ayat 61. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus, maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini kita tahu bersama. Sebelum peristiwa ini, Yesus di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 34, Yesus sudah mengatakan kepada Petrus bahwa engkau akan menyangkal aku sebelum ayam berkokok. Engkau telah menyangkal aku 3 kali. Artinya, saudara-saudara, apa yang ingin saya sampaikan? Kebenaran apa yang bisa kita dapat dari sini? Artinya bahwa apa yang Tuhan katakan, apa yang keluar dari mulut Tuhan, itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Apa yang Tuhan katakan pasti terlaksana. Apa yang Tuhan firmankan pasti terjadi. Ini sebuah kebenaran yang begitu menggairahkan, saudara-saudara. Nah, kemudian saya bertanya, pertanyaan ini saya ajukan kepada kita semua, saudara-saudara, untuk kemudian kita renungkan dan kemudian kita akan berjalan bersama dengan Tuhan hari-hari ke depan. Pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa mengalami janji Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa itu menjadi real atas kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, saya menemukan ada 3 kebenaran, ada 3 pesan Tuhan yang dapat menjadi kekuatan bagi kita, menjadi pegangan di dalam langkah-langkah kita selanjutnya hari-hari ke depan, di masa-masa yang sukar ini. Yang pertama, untuk kita bisa mengalami janji Tuhan, maka yang pertama, jangan anggap remeh setiap janji Tuhan. Sekalipun janjinya itu nggak masuk logika kita, nggak bisa masuk akal, saudara-saudara, sepertinya itu mustahil, sepertinya itu impossible. Tapi dengarkan, jangan pernah remehkan janji Tuhan. Sebab kalau Tuhan yang berjanji, maka janjinya itu pasti. Manusia berjanji, manusia bisa ingkar janji. Janji manusia bisa gagal. Tapi apa yang Tuhan janjikan, itu pasti terlaksana. Yang percaya katakan amin. So, jangan pernah meremehkan janji Tuhan. Janji Tuhan besar, kecil, sedang, apapun janji Tuhan, belajarlah berpegang kepada janji Tuhan. Jangan pernah meremehkan janji Tuhan. Kebenaran kedua, saudara-saudara, bagaimana supaya kita bisa mengalami janji Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang kedua, kita harus setia, tetap berjalan bersama dengan Yesus sepenuh hati kita. Nah, saudara-saudara, belajarlah untuk tetap setia kepada Tuhan. Jangan mendua hati. Jangan hari ini kita percaya Tuhan, besok kita percaya kepada dukun, besok kita percaya kepada kekuatan yang lain. Belajarlah untuk percaya kepada Tuhan, berpeganglah kepada Tuhan, berpegang erat kepada janjinya. Belajarlah berjalan bersama dengan Tuhan. Hiduplah erat dengan Tuhan. Dengarkan, saudara-saudara, orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan tak pernah tinggalkan. Janji Tuhan pasti akan terlaksana di dalam hidup orang yang setia kepadanya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara, bagaimana supaya kita bisa mengalami janji Tuhan yang hebat itu di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus pastikan posisi kita saat kita mendengarkan janji itu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika kita mendapatkan janji Tuhan, janji itu kita terima pada saat kita sedang ada dalam hadirat Tuhan, pada saat kita sedang direndam dalam hadirat Tuhan, pada saat saudara dan saya kita sedang ada dalam persekutuan yang intim dengan Tuhan, kita sedang berkasih-kasihan dengan Tuhan di dalam doa dan membaca firman. Pada waktu engkau sedang ada dalam doa dan sedang membaca firman, dan kemudian engkau mendapatkan janji itu, percayalah, janji itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Sebab janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu bagaikan emas yang murni. Tidak ada yang tidak jadi. Semuanya pasti jadi. Saya ulangi, setiap janji Tuhan pasti jadi, pasti terlaksana. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya flashback kembali peristiwa di mana 12 pengintai diutus Musa untuk melihat dan memantau tanah perjanjian. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan,
Ketika 12 orang ini pergi dan kemudian mereka balik, 10 orang berkata memang tanah Kanaan itu subur, tanah Kanaan luar biasa, ini lihat anggurnya hebat dan sebagainya. Tapi tidak mungkin kita bisa merebut tanah Kanaan sebab orang-orangnya besar bagaikan raksasa dan kita bagaikan belalang. Nah, ini pandangan 10 orang. Sementara 2 orang, Yosua dan Kaleb, mereka berkata tidak. Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Kita pasti bisa merebut dan menaklukkan tanah Kanaan itu. Nah, dengar saudara-saudara, kenapa Yosua dan Kaleb mereka begitu yakin? Sebab mereka percaya kepada Tuhan yang berjanji pasti menepati janjinya. Mereka belajar untuk berpegang kepada janji Tuhan. So, di masa-masa yang sukar ini, belajarlah berpegang kepada janji Tuhan. Sebab janji Tuhan tidak pernah gagal. Apa yang Tuhan janjikan pasti terlaksana. Doa saya menyertai saudara. Immanuel, Allah beserta kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, hari-hari ke depan adalah hari-hari yang tidak mudah. Kami sedang ada dalam masa goncangan yang hebat. Tapi kami percaya orang yang berpegang kepada janjimu akan menikmati perkara-perkara yang hebat. Orang yang berpegang kepada janjimu tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Orang yang berpegang kepada janjimu akan selalu dipelihara Tuhan dari hari lepas hari. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.